Kali ini saya akan membacakan sebuah buku yang sangat menarik. Buku ini berjudul 114 Kisah Nyata Doa-Doa Terkabul. Ditulis oleh Tauhid Nur Azhar dan Sulaiman Abdurrahim. Diterbitkan oleh Arkan 5 tahun 2009. Selamat menyimak. Sahabat Miracle yang berbahagia. Kisah yang pertama berjudul Di Balik Daun yang Berserakan. Dahulu, di sebuah kota di Madura, ada seorang nenek penjual cempaka. Ia menjual bunganya di pasar setelah berjalan kaki cukup jauh. Usai berjualan, ia pergi ke masjid agung di kota itu. Ia berwudu, masuk masjid, dan sholat duhur. Setelah membaca wirid dan doa sekedarnya, ia keluar masjid, lalu membungkuk-bungkuk di halaman. Ia mengumpulkan dedaunan yang berceceran, selembar demi selembar di kaisnya. Tidak satu lembar pun ia lewatkan. Tentu saja perlu waktu lama untuk membersihkan halaman masjid dari dedaunan yang jatuh dari pohon dengan cara seperti itu. Padahal, jika tengah hari, sengatan matahari di Madura sungguh menyengat. Keringat pun mengucur dari tubuh yang kurus dan mulai rapuh itu. Banyak pengunjung masjid yang merasa iba kepadanya. Hingga suatu hari, takmir masjid memutuskan untuk membersihkan dedaunan itu sebelum si nenek datang. Pada hari itu, ia datang dan langsung masuk masjid. Ia menunaikan sholat. Ketika hendak melakukan pekerjaan rutinnya, ia terkejut. Tidak ada satupun daun terserak di situ. Ia kembali lagi ke masjid dan lalu menangis. Ia mempertanyakan mengapa daun-daun itu sudah disapukan sebelum kedatangannya. Orang-orang pun menjelaskan bahwa mereka kasihan kepadanya. "Jika kalian kasihan kepadaku," kata nenek itu, "berikan aku kesempatan untuk membersihkannya." Sahabat Miracle yang berbahagia. Singkat cerita, nenek itu dibiarkan mengumpulkan daun-daun yang berserakan seperti biasa. Seorang kiai yang terhormat diminta untuk menanyakan kepada perempuan tua itu, mengapa ia begitu bersemangat membersihkan daun-daun di halaman masjid. Ia pun mau menjelaskan sebabnya dengan dua syarat. Pertama, hanya Pak Kiai yang mendengarkan rahasianya. Kedua, rahasia itu tidak boleh disebarkan ketika ia masih hidup. Sekarang, ia sudah meninggal, dan kita bisa mendengarkan rahasia itu. "Saya ini perempuan bodoh, Pak Kiai," tuturnya. "Saya tahu, amal-amal saya yang kecil itu mungkin juga tidak benar saya jalankan. Saya tidak mungkin selamat pada hari kiamat tanpa syafaat Kanjeng Rasulullah. Setiap kali saya mengambil selembar daun, saya ucapkan satu salawat kepada Rasulullah. Kelak jika saya mati, saya ingin Kanjeng Nabi menjemput saya. Biarlah semua daun itu bersaksi bahwa saya telah membacakan salawat kepadanya." Sahabat Miracle yang berbahagia, mencintai sesuatu memiliki konsekuensi untuk memberi sesuatu itu tempat istimewa di lubuk hati. Cinta adalah keping rasa yang terindah yang terus-menerus bergerak dinamis. Cinta adalah reaksi kimia pencarian keseimbangan. Cinta adalah stoikiometri. Apabila reaksi ini berhasil membuat sebuah molekul cinta yang utuh, niscaya ia akan bergerak lagi untuk membuat kesimpulan molekul yang utuh. Demikian seterusnya. Sampai mana? Dan kapan? Sampai cinta benar-benar utuh dan tak hendak saling melengkapi lagi. Di mana itu? Kapan? Di muara tempat semua anak sungai cinta bertemu. Di mata air tempat semua anak sungai cinta bersumber. Sahabat Miracle yang berbahagia. Ya,
cinta akan mencapai kondisi equilibrium di sebuah tempat di mana awal dan akhir tidak ada bedanya. Di sebuah tempat ketika sebuah kata tanya sudah tak memerlukan lagi jawaban. Mengapa? Karena cintalah yang mengawali, dan pada gilirannya, cintalah tempat kita menuju. Lalu, di mana sebenarnya cinta itu? Sejatinya, cinta bersemayam di surga. Surga yang mana? Surga yang kita bangun keping demi kepingnya dengan sensasi rasa lembut, ingin memberikan yang terbaik, dan direkatkan dengan paku-paku cemburu, sakit hati, dan bahkan obsesi. Apabila paku-paku dan pasaknya terlalu dalam dimedamkan dan terlalu banyak ditancapkan, niscaya hati sebagai buruh cinta akan tetanus dan kejang-kejang. Kondisi inilah yang mengakibatkan hidup menjadi tidak tenang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Sang Maha Pecinta dengan anggun dan bermartabat. Sahabat Miracle yang berbahagia, lalu ketika seseorang diuji cintanya dengan siksaan badannya, ia hanya berujar lirih, "Ahad, Ahad, Ahad. Satu yang ku mau dan hanya satu pula yang kutuju. Love will find a way." Cinta akan menemukan pasangan aksennya, akan menemukan belahan hatinya. Sahabat Miracle yang berbahagia, begitulah ketika seseorang mencintai nabinya, ia akan mencari 1001 cara agar bisa menyalurkan rasa cinta itu. Nenek renta ini bukanlah seorang ulama terkenal. Ia hanyalah seorang penjual bunga cempaka. Tidak banyak kata dalam kamus kehidupannya untuk mengungkapkan kerinduannya kepada Rasulullah. Namun, dengan kesederhanaan yang begitu jernih dan berbalut keikhlasan, ia telah mampu menginspirasi banyak orang untuk mempertanyakan sejauh mana kecintaan kepada Al-Mustafa Rasulullah SAW.